Saya Pamungkas 3322-131. Tugas UTS Biologi tentang ekologi lingkungan. Piramida ekologi dan siklus biogeokimia. Kamu makan apa tadi pagi? Makanan pasti dilakukan semua makhluk hidup dalam ekosistem, karena makanan adalah sumber energi yang dibutuhkan untuk aktivitas hidup. Makanan mengandung energi kimia yang tersimpan pada senyawa kimia dalam makanan tersebut. Energi dan senyawa kimia merupakan faktor abiotik yang penting bagi kehidupan makhluk hidup di ekosistem. Bagaimana dinamika energi dan senyawa kimia di ekosistem? Yuk kita bahas. Sumber energi utama ekosistem adalah matahari. Energi cahaya yang dipancarkan matahari diubah menjadi energi kimia oleh tumbuhan melalui proses fotosintesis. Energi kimia tersebut bisa berpindah dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya melalui rantai makanan. Perpindahan energi dalam rantai makanan bisa digambarkan melalui piramida ekologi, yaitu piramida energi. Tingkat terbawah atau tingkat trofik pada piramida energi adalah produsen. Produsen adalah organisme yang menyimpan energi paling banyak di ekosistem. Tingkat trofik kedua ada konsumen satu, atau organisme yang memakan produsen. Energi yang berpindah dari produsen ke konsumen satu hanya sebesar 10% dari total energi yang dimiliki oleh produsen. Itu terjadi karena sebagian besar energi terbuang dalam bentuk panas. Di tingkat trofik ketiga ada konsumen 2 yang memakan konsumen 1. Konsumen 2 juga mendapat energi sebesar 10% dari konsumen 1. Begitu seterusnya sampai tingkat trofik teratas atau konsumen puncak. Jadi bisa kita simpulkan, semakin tinggi tingkat trofik pada piramida energi, semakin kecil energi yang diperoleh. Beda dengan energi, senyawa dan unsur kimia di ekosistem bisa membentuk siklus, yaitu siklus biogeokimia. Siklus biogeokimia menggambarkan bagaimana senyawa dan unsur kimia dapat berpindah dari komponen biotik ke komponen abiotik maupun sebaliknya. Siklus biogeokimia yang ada di ekosistem diantaranya adalah siklus air, nitrogen, fosfor, dan karbon. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama ada siklus air. Panas matahari menyebabkan air laut dan sumber air lainnya mengalami penguapan atau evaporasi. Cahaya matahari juga dapat menyebabkan transpirasi atau penguapan air dari tumbuhan. Uap air diproses evaporasi dan transpirasi lalu naik ke atmosfer membentuk awan. Jika melalui suhu dingin, uap air akan mengalami kondensasi menjadi titik-titik air dan jatuh ke bumi. Peristiwa ini disebut sebagai presipitasi atau hujan. Air yang menghujani permukaan bumi dapat mengalir ke sungai atau menembus permukaan tanah menjadi air tanah. Air sungai dan air tanah dapat mengalir kembali ke laut, lalu mengalami evaporasi kembali. Selanjutnya kita bahas siklus nitrogen. Nitrogen bisa masuk ke ekosistem melalui proses fikasi atau pengikatan gas nitrogen yang ada di atmosfer oleh bakteri. Nitrogen yang difikasi kemudian diubah menjadi amonium. Amonium kemudian masuk ke proses nitrifikasi menjadi nitrit yang nantinya diubah menjadi nitrat. Nitrat dapat diserap tumbuhan melalui proses asimilasi. Jika tumbuhan dimakan oleh hewan, nitrogen organik dari tumbuhan dapat berpindah ke hewan tersebut. Setelah makhluk hidup mati, nitrogen dapat kembali ke tanah dalam bentuk amonium melalui proses dekomposisi. Nitrogen dari tanah bisa kembali lagi ke atmosfer melalui proses denitrifikasi. Siklus biogeokimia selanjutnya adalah siklus fosfor. Fosfor terdapat banyak di batuan yang terbentuk dari sedimentasi di bawah perairan. Batuan ini kemudian naik ke daratan karena ada proses pengangkatan geologis. Hujan akan melakukan batuan dan membawa fosfat yang ada batuan tersebut larut ke dalam tanah dalam bentuk ion fosfat. Ion fosfat dapat diserap oleh tumbuhan. Tumbuhan dapat berpindah ke organisme lainnya melalui rantai makanan. Setelah organisme hidup mengalami kematian, fosfor dapat dipindah kembali ke tanah melalui proses dekomposisi dan larut ke dalam air tanah. Kemudian fosfor terbawa dalam air tanah hingga menuju perairan lalu bersatu dengan senyawa lainnya membentuk sedimen atau endapan. Sedimen ini nantinya akan membentuk batuan yang bisa terangkat ke daratan melalui pengangkatan geologis. Terakhir kita akan membahas siklus karbon. Karbon terdapat di atmosfer dalam bentuk gas, seperti karbon dioksida. Karbon dioksida dapat diserap oleh tumbuhan dan diubah menjadi karbohidrat melalui proses fotosintesis.
Karbon pada karbohidrat di tumbuhan bisa berpindah ke organisme lainnya melalui rantai makanan. Karbon yang ada pada makhluk hidup bisa kembali ke atmosfer dalam bentuk karbon dioksida hasil respirasi. Proses pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara dan bensin juga bisa menghasilkan gas karbon dioksida. Jika makhluk hidup mati, maka karbonnya ada di tubuhnya akan kembali ke tanah melalui proses dekomposisi dalam waktu yang lama. Jasad organisme dapat menjadi sumber bahan bakar fosil. Nah, kita sudah membahas bagaimana aliran energi dan siklus biogeokimia berlangsung di ekosistem. Dengan mempelajari aliran energi dan siklus biogeokimia, kita bisa memahami bagaimana energi dan senyawa atau unsur kimia bisa berpindah di ekosistem serta bagaimana peranan makhluk hidup dalam proses tersebut. Hal ini menunjukkan adanya interaksi antara faktor abiotik dan biotik di ekosistem. Oleh karena itu, bukan hanya faktor biotik yang harus dipelihara, kondisi faktor abiotik juga harus kita jaga kondisinya dengan baik agar ekosistem tetap stabil dan berfungsi sebagaimana mestinya. Energi biomasa. Sumber energi terbarukan yang berasal dari bahan geologi seperti tanaman pertanian dan perkebunan, limbah industri, serta limbah rumah tangga yang bersifat organik. Contoh biomasa paling sederhana adalah kayu, yang telah digunakan sejak dahulu. Pembakaran kayu mampu menghasilkan energi panas dan uap. Energi ini dapat dimanfaatkan menjadi energi listrik. Pembangkit listrik tenaga biomasa atau PLTBM adalah pembangkit listrik yang menggunakan bahan bakar yang dikonversikan dari bahan geologis dan organik menjadi pembangkit listrik tenaga biomasa, menerapkan prinsip pengolahan sampah menjadi listrik melalui proses konversi termal. Prinsip kerja PLTBM. Mengingat karakteristik sampah plastik yang bermacam-macam, maka sistem pembangkit listrik tenaga biomasa menerapkan teknologi galvanik atau gasification landfill anaerobic digestion. Secara ini dimanfaatkan untuk mengubah limbah menjadi energi bernilai ekonomi sesuai dengan sifat sampah yang diolah pada proses gasification. Sampah akan dimusnahkan melalui proses pembakaran, sehingga menghasilkan gas yang nantinya bisa digunakan untuk sebagai penggerak generator listrik tanpa akan dipisahkan menjadi sampah basah dan sampah kering. Setelah dipilah sampai dicacah menggunakan mesin pencacah agar ukurannya sama dengan sampah basah, akan dilakukan pengeringan kemudian dicacah dengan trader sampah yang selanjutnya dimasukkan ke dalam tangki reaktor gasifer untuk dilakukan pembakaran. Hasil panas dari pembakaran digunakan untuk memanaskan air yang uapnya digunakan untuk memutar generator dan menghasilkan listrik. Nah, anaerobic digestion ini perlakuannya berbeda, diterapkan pada sampah organik basah seperti sampah buah-buahan dan sampah sayur-sayuran. Pertama, sampah akan direduksi menjadi partikel yang ukurannya kecil. Kemudian, melalui proses anaerobic digestion, maka sampah akan diolah menjadi gas dengan bantuan suatu bakteri. Gas klorin inilah yang nantinya digunakan untuk membangkitkan mesin pembangkit listrik yang dihasilkan dari proses ini akan disaring terlebih dahulu dengan menggunakan suatu filter untuk menghasilkan gas yang tidak membahayakan lingkungan. Nah, bisa dilihat. Nah, ini adalah kemudian ada proses landfill ya. Nah, khusus bagi sampah lama yang sudah bertumpuk di areal TPA dalam jangka waktu yang lama, dipergunakan proses landfill, di mana dilakukan pengalihan lahan dengan kedalaman tertentu. Sampah yang menumpuk ditutup untuk mencegah penyebarannya gas metan akibat proses pembusukan sampah yang dipadatkan tanpa oksigen. Suatu jaringan pipa gas dimasukkan ke dalam tumpukan sampah melalui pipa inilah gas disedot melalui sebuah travel. Selanjutnya, energi panas yang dihasilkan dari proses ini akan diolah menjadi listrik. Penggunaan proses ini menghindari gas metan sangat beracun lepas dari tumpukan sampah. Sumber energi terbarukan berasal dari sumber seperti tanaman dan hewan. Singkatnya merupakan sumber yang bisa diganti bahan bakunya selalu tersedia membuat biomasa merupakan sumber energi yang tidak pernah habis mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil seperti minyak bumi, batu bara, dan lain-lainnya terdapat dalam jumlah terbatas dibutuhkan jutaan tahun bagi pembentukan bahan bakar fosil sehingga tidak bisa digantikan dalam waktu yang singkat.
Nah, bahan bakar biomasa hadir sebagai bahan bakar alternatif untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, mengurangi polusi. Energi biomasa bisa mengurangi polusi dalam berbagai cara. Pertama, biomasa menggunakan bahan limbah untuk kemudian mengubahnya menjadi sumber energi. Hal ini akan mengurangi jumlah sampah menjadi sumber berbagai pencemaran dan masalah lainnya, terutama lingkungan. Pemanfaatan biomasa juga membantu mengurangi kadar metana yang lepas karena dekomposisi bahan organik ke udara. Metana diketahui merupakan gas yang menyebabkan efek rumah kaca dan demikian sangat berbahaya bagi lingkungan. Dengan menggunakan limbah organik sebagai sumber biomasa, maka masalah tersebut menjadi terpecahkan. Akan begitu juga menanam tanaman yang digunakan sebagai bahan baku biomasa akan memperbanyak konsentrasi oksigen sekaligus mengurangi emisi karbon dioksida. Mahal. Dibutuhkan banyak sumber daya untuk mengubah bahan baku biomasa menjadi sumber energi. Yang bisa digunakan, biaya produksi energi biomasa masih lebih tinggi dibandingkan biaya produksi bahan bakar fosil. Berbagai riset harus terus dilakukan untuk menekan biaya sehingga menjadikan energi biomasa lebih ekonomis. Sumber terbatas meskipun merupakan sumber energi terbarukan, dapat bahan biomasa menjadi cukup sulit tanam tertentu misalnya tumbuh tidak setiap tahunnya. Proses permanen setelah pengolahan juga membutuhkan lebih banyak sumber daya energi. Penyebab polusi pun ini bisa merupakan ironi. Biomasa memang dikenal mampu mengurangi efek rumah kaca dengan mengontrol fungsi meterannya. Hanya saja jika tanaman dibakar langsung, maka aktivitas ini juga melepaskan gas rumah kaca seperti yang diemisikan oleh bahan bakar fosil. Dibandingkan dengan bahan bakar fosil, pembangkit listrik energi biomasa jauh lebih bersih karena dapat mengurangi emisi karbon. Pemanfaatan limbah untuk membangkit listrik juga dapat menghindari produksi gas metan jika limbah tersebut dibuang ke tempat pembuangan akhir. Terima kasih telah menonton video saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.